Setelah melihat betapa edannya kekuatan Kabutrios yang satu serangan bisa bikin tiang listrik gelinding dan rumput segar jadi gosong, Dazel dan Raija pun tiba-tiba kompak. Musuh bukan kaleng-kaleng membuat mereka harus kerjasama. Maka dimulailah ritual absurd mereka untuk membangkitkan monster abadi dari laut lengkap dengan bakso latin dan asap-asap nggak jelas kayak acara sulap di mall. Akibatnya tanah joget, gunung meletus kayak popcorn kebanyakan minyak, dan ombak ngamuk kayak emak pas lihat token listrik bunyi di jam 3 pagi. Semua bencana itu dirasakan sama Julio yang lagi pacaran sama Ayu di taman. Baru mau ngegombalin si Ayu, tiba-tiba dia nyegir dan ngerasa ada aura janggal yang bukan dari tempat itu. Mereka langsung pergi ke tempat kejadian, tapi yang mereka temukan cuma sebongkah batu akik dengan sisa-sisa kebakaran. Sementara itu ritual Dazel dan Raija sukses. Lahirlah makhluk paling absurd sejagat bernama Aji Birai. Monster landa yang tampangnya kayak durian berotot dan attitude-nya mirip mantan pas lihat kamu bahagia. Aji Birai gak pakai intro, langsung ngebut ke Kenggo dan Kohei yang lagi siap-siap makan bekal. Tanpa basa-basi monster itu nyerbu, dan tentu saja para pahlawan berubah, lengkap dengan pose tangan ribet dan cahaya warna-warni kayak lampu diskotik keliling. Julio dan Ayu datang untuk membantu. Tapi apa daya, si Landa punya jurus yang keren. Bulu perindu yang bukan bikin orang kelepak-kelepak, tapi bikin empat-empatnya ambiar kayak dompet habis gajian. Apalagi dari belakang, Dazel dan Raija asik nonton sambil ngunyah cemilan kayak nonton konser kembang api. Tapi B-Fighter gak tinggal diam. Mereka kumpulin tenaga dan ngeluarin jurus kombinasi terkuatnya. Aji Birai pun jadi fosil, padahal baru aja viral. Tapi yang namanya juga sutradara, belum sempat mereka ngelap keringat si monster pun hidup lagi bangkit kayak akun lama yang kena banet. Dalam kondisi lengah Aji Birai ngeluarin jurus baru tali Scorpion yang sukses narik Kohei kayak cilok ketarik tusuk gigi. Kohei dibungkus dalam kepompong mewah, dan resmilah dia masuk ke fase legendaris yaitu Mugen Tsukuyomi. Sebuah dunia mimpi abadi di mana kamu bisa tidur sepuasnya. Setelah berhasil bikin rusuh, para Melzar cabut dulu, katanya mau ngopi dan evaluasi musyawarah internal. Kohei dibawa ke markas, dan sang dokter dengan wajah serius kayak dosen ngasih nilai UTS berkata Kohei masih hidup tapi terjebak di dunia mimpi. Kalau kelamaan dia bisa jadi Zetsu putih alias makhluk putih-putih yang gak bisa diajak diskusi. Tiba-tiba, pintu markas kebuka keras dan muncul Masaru dari balik cahaya dramatis dengan gaya orang baru bangun tidur tapi penuh wibawa dan mengatakan sesuatu tentang kapal arwah. Dan di markas Melzar, 4 kesatria dikumpulkan untuk misi baru. Mereka diminta mencari kapal legendaris itu, karena setelah lihat B-Fighter di-upgrade sama Kabutrios, mereka sadar kalau masih ngandelin drama internal, mereka bakal kalah. Bukan cuma di medan tempur, tapi juga di rating episode. Tak mau kalah pamor, Mother Melzar bos besar dengan jiwa kompetitif seperti emak-emak FB Pro pun langsung menyuruh 4 satrianya untuk mencari senjata legendaris ke sebuah planet asing. Sementara itu di markas B-Fighter, suasana tegang kayak nunggu hasil UN. Mereka jungkir balik nyari kelemahan monster landa yang kayaknya doyan rebon. Bahkan Yais Kanggi sekelas Google campur Doraemon sampai ngelek dan tidak tahu akan kelemahannya. Di sisi lain, sang monster kembali berulah di tengah kota dengan ngacak-ngacak taman, dorong troli sembarangan, dan bahkan ngalahin netizen-netizen tak berdosa yang cuma mau bikin konten reels Instagram. B-Fighter pun langsung meluncur ke TKP, berubah dengan gaya keren yang cukup makan baterai, lalu menghajar monster itu habis-habisan. Tapi meskipun udah ditembak pakai senjata terkuat, si Landa bandel itu tetap bangkit lagi kayak tugas sekolah yang gak pernah kelar. Monster ini makin songong dan sekarang malah mau nyulik Kenggo buat dimasukin ke dunia Mugen Tsukuyomi. Di sisi lain Ayu dan Julio lagi diserang non-stop oleh Dazel dan Raija. Tapi dari kejauhan mata Julio mendadak silau. Bukan karena sinar harapan, tapi karena melihat batu akik yang dulu dia temukan saat nyasar di hutan kemarin. Otaknya langsung nyala kayak modem habis dicabut colok. Lalu ia meminta kekasihnya untuk menggunakan lampu kunang-kunang yang katanya bisa bikin monster minder. Ayu pun meluncurkan serangan kunang-kunang super terang, dan sang monster meledak jadi serpihan layaknya kerupuk kena minyak panas. Tapi belum selesai tiba-tiba kristal di tangan Julio bersinar kayak lampu LED diskon. Suara alam pun muncul dan dari reruntuhan monster, muncul jantungnya sang monster berupa kelelawar terbang yang teriak-teriak kayak hantu TikTok. Ayu langsung menembak jantung itu, sang monster tidak bisa bangkit lagi. Kemenangan itu bikin Kohei sadar dari Mugen Tsukuyomi-nya. Lalu ia bantu 3 temannya melawan Raija dan Dazel. Mereka gabungkan senjata terkuat yang entah dari mana munculnya, lalu menembakkan Rival Super Ultra Galaxy Edition. Meskipun belum KO, Raija dan Dazel akhirnya menyerah dulu. Di saat bersamaan,
Empat ksatria Melzart akhirnya balik dari perjalanan antariksa dengan membawa kapak roh yang ternyata bukan sembarang kapak. Di dalamnya ada kumbang mesin kecil yang katanya masih ngekos sambil freelance. Kapak ini setara dengan astral sabernya Kabuto, tapi lebih estetik dan bisa dijadiin gantungan kunci. Mother pun mempercayakan kapak itu pada The Scorpion, sang pemimpin empat ksatria. Mother mempercayakan kapak roh pada The Scorpion untuk mengalahkan Bifigter. Hal ini bikin Dazzle dan Raija baper setengah mati karena merasa dilangkahi dan gak jadi anak emas lagi. Singkat cerita, Masaru yang tak kenapa selalu muncul dari balik pintu berasap dan mendeteksi adanya benda mencurigakan di sebuah gunung. Dengan gaya sok misterius, dia bilang, ini bukan batu biasa. Maka, dikirimlah para Bifigter naik gunung, tanpa bawa bekal mie instan, dan betapa kagetnya mereka melihat sebuah kapal raksasa tertancap di batu, mirip adegan film saat si raja belum sah kalau belum narik senjata. Tapi belum sempat selfie bareng kapaknya, The Scorpion, Bizak, dan Delinger tiba-tiba muncul kayak tukang tagihan utang. Mereka langsung nyerbu tanpa basa-basi dan pertempuran pun pecah lebih cepat dari gosip tetangga. Pertarungan sengit terjadi. Kekuatan mereka seimbang, tapi ketika suasana makin memanas, Kohei mengeluarkan kartu andalan Kabutrios. Ia naik ke dalam mecha kebanggaannya dengan gaya dramatis, dan siap jadi MVP. Pertempuran mendadak jadi mudah. Kohei menang gaya, dan semua musuh hampir KO. Tapi siapa sangka itu semua cuma jebakan Batman dari The Scorpion. Dengan senyum licik dan baksoon mencekam, ia mengangkat kapak roh dan memanggil Kuaga Titan. Robot raksasa yang sekilas mirip kumbangnya Kenggo, tapi versi Dark System. Semua orang kaget. Netizen di sekitar lokasi lari sambil live TikTok. Kuaga Titan dikendalikan langsung oleh The Scorpion dan kini kita punya duel epik antara Kabutrios melawan Kuaga Titan. Saling hantam, jual beli serangan, lempar-lempar benda, dua robot raksasa ini baku ramah versus Susanoo tapi versi full mekanik dan lebih banyak efek suara. Pertarungan berlangsung sengit sampai akhirnya Kabutrios kena combo ultimate-nya Kuaga dan Ko. Kohei mental dari dalam robot kayak nasi dari magic jar ke piring. Tergeletak dramatis dengan soundtrack sedih tahun 2000-an. Saat Kuaga Titan hendak ngasih serangan penutup, tiba-tiba Mother Melzart muncul dari layar zoom dan berkata agar jangan habisin Kohei dulu. Biar mereka galau dulu bentar, biar episodenya gak bersambung. Kuaga Titan pun mundur perlahan seperti orang yang baru ingat belum kunci pintu. Kohei dengan wajah keki level dewa, sedih karena Kabutriosnya kalah. Tapi tiba-tiba, Astral Saber muncul dan ngomong bahwa ada rahasia besar. Dulu Kabutrios dan Kuaga Titan itu dulunya satu rumah kos. Mereka damai, sahabat, sering makan bareng. Tapi kemudian Kuaga Titan pindah planet dan jatuh ke tangan penjahat, jadi jahat dan suka nyenggol satelit. Masaru pun nyaut sebenarnya Kenggo yang paling cocok pakai Kuaga Titan. Soalnya aura mereka tuh sama. Sama-sama keren dan sama-sama susah bangun pagi. Belum habis keterkejutan itu, alarm pun bunyi. Kabar darurat masuk kalau Kuaga Titan merusuh di kota. Nabrakin halte, bikin macet, dan bikin warung kopi hancur. Merasa sudah jadi jagoan setelah ngalahin Kabutrio sebelumnya. Kuaga Titan pun mulai merusuh lagi. Ia jalan santai sambil nginjek tiang listrik, ngacak-ngacak taman kota, dan bikin macet jalur ke puncak Bogor. Tapi Kohei gak tinggal diam. Dengan semangat dan sedikit trauma masa lalu, ia langsung manggil Kabutrios kayak manggil ojek online. Sementara itu, Kenggo dan Ayu malah dihadang 3 ksatria Melzart lainnya yang entah dari mana muncul. Tapi namanya juga pahlawan, Kenggo dan Ayu ngelawan dengan skill dewa dan bisa menyeimbangkan 3 ksatria Melzart. Setelah berhasil ngasih pelajaran ke trio Melzart, Kenggo dan Ayu gak buang waktu. Mereka manggil kendaraan andalan pesawat cicilan Ayu dan tank kredit milik Kenggo. Mereka langsung turun dari langit kayak kiriman Sopicot. Dua kendaraan ini langsung bantu Kabutrios dalam pertarungan yang udah mulai mirip adu panco antar kosmik. Tapi Kuaga Titan masih tetap keras kepala. Gak goyah, gak capek, gak makan, tapi kuat. Akhirnya Kohei ngegas habis-habisan. Narik semua tenaga Kabutrios sampai ke sisa baterai cadangan. Dua raksasa itu saling hantam, saling dorong, dan getaran mereka bikin bumi goyang kayak dangdut pembukaan 17 Agustusan. Sampai akhirnya keduanya pun tumbang bersamaan. Tapi ini belum selesai. Kumbang kecil yang tinggal di dalam kapak roh dan astral saber tiba-tiba berubah jadi batu keras kayak malin kundang versi serangga mekanik. Efek sampingnya luar biasa, karena Mother Melzart juga ikut jadi batu. Momen ini begitu mind-blowing,
Sampai semua orang termasuk B-Fighter dan 4 Ksatria Melzart langsung sepakat buat gencatan senjata sementara. Masing-masing mundur ke markas. Di markas Melzart, 4 Ksatria bengong ngeliatin bosnya yang kini lebih cocok jadi pot bunga taman. Sementara itu, Shin berpindah ke tempat jauh. Li Wen yang lagi liburan ke Jepang seperti biasa dia pamerin trik sulap hasil nonton YouTube kepada anak-anak lokal yang polos. Di sisi lain Kohei dan kawan-kawan masih meratapi nasib karena senjata pamungkas mereka udah jadi artefak. Mereka nangis sambil elus-elus pecahan batu, berharap ada promo tukar tambah. Tak lama Li Wen datang ke markas. Katanya mampir buat bilang terima kasih dan bawa hasil kebunnya ada singkong, pisang, dan kangkung. Maka mereka pun masak bareng di dapur markas superhero sambil lupa kalau dunia hampir kiamat kemarin. Tapi ketenangan itu gak lama. Di markas Melzart, 4 Ksatria dan anak-anak Mother Melzart mulai ribut, berebut jabatan kayak rapat paripurna. Gak kalah kacau dari drama di Konoha, kini para villain juga haus kekuasaan. Akhirnya Raija dan Dazel yang selalu kebagian peran penjahat ngambek siap maju duluan. Mereka muncul sambil nyengir, siap ngeluarin monster terbaru mereka. Sementara itu di markas B-Fighter mereka masih santai makan enak. Mereka ngakak bareng sambil nonton ulang momen Kabutrios jatuh dalam slow motion. Sampai tiba-tiba AI-nya Ayu bunyi, dan mewarning kerusuhan di kota. Semua langsung panik tapi bukan karena takut, namun karena belum selesai makan. Dengan perut kenyang dan energi penuh hasil makan gratisan di markas, 4 B-Fighter meluncur ke lokasi monster sambil sendawa pelan. Begitu sampai, mereka berdiri gagah mereka menantang sang monster. Tentu saja sang monster gak butuh 2 kali undangan. Ia nyembur cairan asam kayak dispenser bocor. Ayu dan Kohei jadi korban pertama mereka kena semprot dan langsung kepanasan kayak wajan kena minyak. Armor baja mereka meleleh kayak keju mozzarella dan kekuatan mereka pun langsung drop nyaris kayak sinyal wifi hujan deras. Meski mereka masih coba bertempur, tapi percuma. Cairan monster itu bukan cuma panas, tapi ngisep energi kayak mantan yang nagih perhatian. Akhirnya tinggal Kenggo dan Li Wen yang bisa maju ke medan perang. Berdua mereka ngelawan monster plus Raija dan Dazel yang nyebelin seperti biasa. Pertempuran berlangsung sengit, namun seru. Kombinasi kekuatan Kenggo yang brutal dan Li Wen yang fleksibel bikin monster sempat kewalahan. Tapi seperti biasa, Kenggo udah siap selfie kemenangan, si monster hampir melepuhkannya. Ditambah lagi Raija dan Dazel makin songong karena ikut bertempur pakai kendaraan Melzart yang entah kenapa bentuknya kayak blender raksasa. Kondisi makin gak seimbang, Kenggo dan Li Wen pun terpaksa mundur dengan gaya dramatis sambil gendong Ayu dan Kohei yang lemas kayak habis lomba makan kerupuk. Sementara itu di markas Melzart, 4 anak bos lagi ribut rebutan jabatan kayak rapat parpol. Para ksatria datang, ikut memanaskan suasana. Hampir saja pertarungan saudara pecah. Kalau saja The Scorpion gak mendadak sadar posisi, ia langsung mundur pelan-pelan takut jabatannya sebagai komisaris kehormatan kekacauan dicabut HRD Melzart. Di markas B-Fighter suasana sedih tapi sibuk. Mereka ngebongkar armor Kabuto dan Tentou yang ternyata udah keropos karena cairan monster tadi. Ayu menemukan fakta mengejutkan di mana zat itu hidup menjalar. Semua pun merinding bukan karena takut, tapi karena armor mahal itu ternyata bisa jadi rusak total. Tapi belum sempat curhat ke customer service, Raija dan Dazel udah bikin onar lagi di kota. Kali ini katanya misi mereka adalah menghabisi umat manusia. Karena Ayu dan Kohei masih lemas kayak tempe digoreng setengah matang, Kenggo dan Li Wen turun lagi ke medan perang. Dua pahlawan ini bertarung gagah berani, meskipun hanya disoraki lewat monitor oleh 2 rekannya yang kini lebih mirip komentator e-sports. Pertarungan makin sengit, gerakan makin cepat, efek CGI makin keren. Namun Li Wen tiba-tiba lengah dan ia kena sembur juga. Cairan asam itu nyemprot tepat ke arahnya, dan Li Wen pun jatuh tersungkur seperti pahlawan iklan sabun kepleset di kamar mandi. Armor Li Wen mulai rontok bukan karena usia, tapi karena terlalu sering disemprot cairan asam dan gak sempat diservis. Melihat peluang, sang monster langsung nyedot Li Wen pakai selang super canggih yang lebih horor dari alat bekam tukang refleksi. Li Wen pun disedot habis-habisan kayak es teh di siang bolong. Kenggo cuma bisa nonton, soalnya dia lagi dibikin sibuk duet dengan Raija dan Dazel yang kali ini kompak kayak MC kawinan. Energi Li Wen makin terkuras, mukanya udah kayak baterai HP 1%. Tapi di tengah harapan yang hampir tandas, Ayu dan Kohei datang bak pengantar nasi kotak di saat yang paling dibutuhkan. Meski armor mereka udah bolong-bolong kayak saringan teh, mereka tetap nekat berubah. Tenaga tinggal seupil tapi semangat masih on. Namun alih-alih membantu, kehadiran Kohei dan Ayu justru jadi beban tim. Bukannya ngangkat moral,
malah nambah slot korban. Mereka juga ikut-ikutan kesedot energinya, dan formasi B5 terkini jadi tambah mengkhawatirkan. Semuanya tampak akan tamat. Sampai tiba-tiba sang monster menggeliat kesakitan. Semua orang melongo. Ternyata ini efek dari masakan Li Wen sebelumnya. Masakan super pedas level neraka yang dia racik pakai cabai rawit 80 buah, saus naga, dan niat jahat. Ternyata monster melezat alergi pedas. Jadi saat nyedot energi Li Wen, dia sekalian kena sambal mautnya. Monster itu mulai muntah-muntah sambil ngomel, kenapa rasanya kayak setrika dijilat. Melihat kesempatan emas, Kenggo langsung mengambil senjata kombinasi dari semision magazinnya Li Wen. Ajaibnya karena efek sambal tadi, senjata ini malah dapat buff penyembuhan. Armor para B-Fighter langsung kinclong lagi kayak abis poles nano ceramic coating. Sekarang tenaga mereka full bar, emosi juga full, dan dengan penuh semangat mereka menghajar sang monster sampai ko. Monster itu pun tumbang, dan 4 anak Melzard akhirnya mundur untuk nyari obat mag. Setelah pertempuran, acara makan-makan pun dimulai. Ayu, Kohei, dan Kenggo ragu mau makan karena bumbu Li Wen itu makanan pedas. Li Wen cuma nyengir, langsung nyendok makanannya sendiri dan episode pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.